Selamat malam, perkenalkan nama saya Fitri Wulandari dengan NIM 2030 2070 2058 kelas B, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Langsung saja, kita akan membahas tentang kapabilitas ekstraktif. Kapabilitas ekstraktif yaitu kemampuan sistem politik untuk melakukan eksplorasi potensi yang ada pada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Menurut Gabriel Almond, kapabilitas ekstraktif yaitu kemampuan mengumpulkan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia dari lingkungan dalam negeri dan internasional. Salah satu contoh studi kasus yang ada di Kalimantan Tengah menggunakan kapabilitas ekstraktif menggunakan pemahaman Almond, food estate, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat di Kalimantan Tengah. Food estate sejatinya merupakan program mulia yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia, terutama di tengah wabah pandemi COVID-19 yang tak kunjung mereda, serta berbagai warning termasuk dari FAO sebagai salah satu contoh Badan PBB di bidang pangan yang memproyeksi di masa depan, jika wabah COVID-19 tak mereda, maka potensi krisis pangan akan terjadi. Konsep food estate dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini hak-hak masyarakat yang dijamin oleh konstitusi dalam program food estate di Kalimantan Tengah. Karakteristik kapabilitas ekstraktif dari studi kasus di atas. Food estate yang selama ini sudah berjalan berupa bantuan ternak, bantuan buah-buahan, dan jenis tanaman yang cocok ditanami. Untuk ke depan, bahwa juga ada rencana setelah tahun 2020 ini, maka akan diadakan ekstensifikasi yang ditargetkan 56.000 hektar. Namun hal tersebut masih menunggu berbagai perizinan, misalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPN, serta Bappenas. Berkaitan dengan pelibatan masyarakat dalam konsep food estate ini, maka sistem yang digunakan yaitu disebut sistem korporasi petani. Deskripsi keterhubungan kapabilitas dengan kekuatan dan kepentingan Indonesia dalam studi kasus di atas. Di tahun 2020, dalam program food estate ini, rencananya lahan akan dibagi. Tidak hanya di Merauke saja, tapi juga akan dibangun di wilayah Kalimantan Tengah. 180.000 hektar untuk mewujudkan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Pemerintah melaksanakan program pembangunan pangan secara luas atau food estate yang telah direncanakan sejak tahun 2018 lalu. Untuk mendekatkan sentra produksi bahan pangan dengan konsumen sehingga kebutuhan pangan lebih terjangkau. Program food estate juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015. Sehingga pemerintah memandang perlu adanya reformasi struktural ketahanan, dipadukan dengan pembangunan wilayah terpadu, modern, dan berkelanjutan dengan dukungan SDM, profesional, dan teknologi. Sekian dan terima kasih.